Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita dalam dunia akhirat, atau ya setelah kita masuk ke pembahasan alam barzakh. Yang mana alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas dari kitab pertama, yaitu tentang tanda-tanda hari akhir dan kejadian pada hari kiamat. Kemudian di buku kedua ini alhamdulillah telah kita mulai pembahasan dari alam kematian, yang mana itu menjadi perjalanan pertama bagi seorang hamba Allah ketika diwafatkan, ya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan kedua, ya masih di perjalanan seorang hamba, yaitu masuknya ke alam barzakh. Ya. Dan alhamdulillah telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, tentang bagaimana nasib dari jasad dan ruh seorang hamba ketika wafat. Ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, ya masih tentang alam barzakh. Ya. Waktu mayit tinggal di alam barzakh, ya kita para jamaah sekalian, Allahu a'lam, ya. Berapa lama, ya, waktu seorang hamba, ya, ketika di alam barzakh, ya. Karena berbeda dengan waktu yang di dunia. Nanti akan banyak penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran bahwa waktu yang ada di alam barzakh maupun nanti di padang mahsyar itu berbeda dengan waktu kita di dunia. Ya. Karena salah satu hal gaib yang ada di alam barzakh selain ruh kita, ya, selain ruh kita yaitu adalah waktu. Ya. Nah, karena yang pertama itu ruh. Ya, mungkin jasad kita dikuburkan, nampak di dalam tanah, dikubur. Namun, ruh kita berbeda kondisinya dengan jasad kita. Ya, mungkin ada hamba A yang naudzubillah min zalik, ya, mendapatkan siksa kubur. Namun jasadnya biasa saja. Tidak ada bekas pemuk tidak ada bekas pukulan, tidak ada luka. Namun sejatinya ruhnya naudzubillah disiksa. Atau mungkin hamba B yang ruhnya jasadnya biasa saja, tidak ada bekas apapun. Namun qadarullah ruhnya mendapatkan nikmat kubur karena amal soleh dan keimanannya ketika di dunia. Nah, ini hal gaib pertama dalam alam barzakh, ya. Para jemaah sekalian, seperti pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasannya itu salah satu hal gaib. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Ya, bentuk siksa dan nikmat kubur, ya, adalah hal gaib, ya. Karena semua itu ya memang Allah sengaja ditutup-tutupi, ya. Allah sengaja tutupi hal tersebut agar melihat siapa yang beriman dengan lebih, ya, siapa yang lebih dalam menunjang keimanannya, ikhlas dalam beriman, dan siapa bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, sehingga hanya takut kepada Allah, bukan takut terhadap beberapa hal yang ada di dunia. Nah, ini menguji keimanan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan beberapa hal itu gaib, sembunyikan, untuk melihat siapa yang lebih baik dalam beramal. Siapa yang ikhlas dalam beramal. Ya, terkadang di dunia ini sulitnya, keikhlasan kita itu tidak murni. Naudzubillah. Kita butuh penunjang-penunjang yang lain dari dunia untuk bisa ikhlas dalam beramal. Padahal sejatinya reward atau balasan yang lebih besar, bahkan kekal, itu dari Allah, bukan penunjang yang ada di dunia. Nah, maka dari itu, itulah hal gaib yang kedua yang ada di alam barzah. Siksa, naudzubillah min zalik, dan juga nikmat kubur.
Kemudian yang ketiga adalah nah, waktu di alam barzakh. Ya, karena kita nggak bisa berpendapat waktu itu sama dan telah dijelaskan juga ya, dalam salah satu hadis Rasulullah ketika di padang mahsyar itu satu hari di akhirat seperti 1000 hari uh, di dunia atau 1000 tahun afwan ya, 1000 tahun di dunia. Nih, jelas waktu yang berbeda dan itu termasuk juga hal gaib dan bisa kita kiaskan dengan waktu di alam barzakh karena alam barzakh lebih mencakup hal gaib ya maka waktunya pun juga masuk gaib. Nah, maka tentu ya eh, tidak ada pendapat yang sahih tentang waktu pasti di alam barzakh ya. Kita lihat beberapa ayat tentang bagaimana ketika manusia menuju hari kiamat nanti ya. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Ketika terjadi hari kiamat, orang-orang fajir, orang-orang yang selalu menumpahkan darah dan juga melakukan kemaksiatan, ya, eh, mereka tidak tahu bahwa waktu itu sudah dekat. Kadzalika kanu yu'fakun dan itulah waktu mereka tersesat. Nah, wa qala alladziina utul ilma wal iman dan orang-orang yang diberitahu pengetahuan serta keimanan yang teguh. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Sungguhnya kamu telah menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Ya. Nah, ini tidak didapatkan oleh orang-orang kafir. Ya, makanya ya, rukun iman itu kan semua hal gaib. Dan salah satu yang paling didustakan, terutama bagi orang-orang kafir adalah hari kiamat. Ya, karena mereka percaya dengan kehidupan-kehidupan bentuk kehidupan yang lain setelah kematian. Padahal ketika nanti hari kiamat terjadi, barulah mereka itu diberi ilmu yang pasti bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata. Fahada yaumul ba'fi walakinnakum kuntum la ta'lam. Maka inilah hari kebangkitan yang mana mereka itu tidak beriman dan tidak ingin mencari tahu. Ingat ya, bukan mereka nggak sengaja tahu, nggak tahu gitu ya. Sekarang zaman sekarang gadget depan mata. Orang kajian di mana-mana, bahkan bisa kajian lewat online seperti yang kita lakukan sekarang. Nggak ada alasan orang itu tidak bisa menuntut ilmu, ya. Tidak ada alasannya. Ya, bahkan untuk waktu 1 menit 2 menit bisa dilihat di konten para asatidah, para ustadz-ustadz kita di media sosial dengan postingan-postingan yang lebih mudah dibaca ya, seperti poster online, ya, postingan-postingan yang bermanfaat. Tidak ada alasan orang tidak bisa menuntut ilmu. Ya, setelah itu ya harus diaplikasikan tentunya. Kemudian waktu juga diadakan. Orang-orang kafir itu bertanya, "As'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha?" Orang-orang kafir itu bertanya kepada Nabi Muhammad, benarkah tentang hari kiamat? Kapan terjadi? Fima anta min dzikroha. Sesungguhnya, ya, tidak ada yang bisa menyebutkan waktu tentang hari kiamat. Ila rabbika muntahaha. Sampai nanti ketika waktu itu sudah datang dan kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepala kita. Innama anta munziru man yakhsyaha. Ya, kita itu akan diberi peringatan. Ya, yang Allah inginkan saja, yang Allah memang tetapkan kepada kita peringatannya A, B, C, dan lain sebagainya. Dan udah banyak peringatan. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Maka pada hari sudah datang ke hari kiamat, seakan-akan tinggal di dunia itu hanya seakan dari sore atau dari waktu pagi ke sore. Bentar. Jangan sampai hal yang bentar ini menjadi penyesalan untuk hal kita yang lebih kekal. Ya, kita berusaha untuk ya berfoya-foya pada hal yang ya sebentar ini, ya dunia yang fana ini. Ya, nah yang nanti akan binasa dunia kita.
Kitanya ini sekal para jemaah sekalian. Jadi kalau dibicara ya, bumi kita ini ya nanti akan binasa ketika kiamat. Namun kita sebagai manusia ya, eh, sebagai hamba Allah ya, An-Nas ya yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan kita hafal suratnya. Sebagai manusia ini kekal. Kita ini makhluk yang kekal para jemaah sekalian ya. Karena sejatinya ketika kita wafat itu bukan kebinasaan. Kita wafat itu hanya salah satu dari perjalanan saja ya, menuju tinjauan rapot dari amal soleh kita. Ya, jadi sekarang kita di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Iya, memang. Lulus nggak kita menuju surga gitu aja. Ketika kita wafat, dinilai itu. Oh, yang fulan A ya kurang gitu kan. Harus cemplung dulu bentar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Fulan B, masya Allah lancar, pantas menuju surganya Allah. Dinilai itu. Ya. Amal soleh ini sebagai rapot kita. Lulus nggak kita gitu loh. Dan setelah kita wafat, udah tinggal penilaian. Nggak ada namanya remedi ya. Hmm. Dan itulah sejatinya di dunia. Ya, jangan sampai waktu yang kita nggak tahu itu ya kita lalaikan. Ya, dan ini beberapa ayat tentang bagaimana waktu hari kiamat itu begitu dinamis, nggak ada yang tahu. Ya, maka dengan beberapa sumber ayat tersebut, ya bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada pendapat yang sahih tentang bagaimana waktu itu benar-benar berjalan di alam barzakh. Bahkan tentang hari kiamat pun tidak bisa dipastikan. Ya. Nah, inilah bagaimana tentang waktu ya, para jemaah sekalian. Ya. Yang mana waktu di dunia itu sangat-sangat sedikit. Ya. Maka kita lihat pendapat dari penulis. Apakah perasaan tentang waktu yang sangat singkat mencakup seluruh kehidupan di dunia dan alam barzakh? Apakah yang di dunia ini kita merasakan singkat dan juga di alam barzakh kita merasakan hanya sebentar saja? Ya. Apakah makna ya berarti kehidupan di dunia dan alam barzakh? Nah ini nih, kita di dunia itu mau ngapain sih? Atau ini kehidupan dunia saja tanpa ada alam barzakh? Ya. Nah, dan menurut pendapat Anda, kedua waktu di dunia dan alam barzakh itu goib. Ya. Lah, saat kan di dunia kan bisa kita hitung 24 jam sehari. Waktu pagi menuju siang, siang menuju petang, petang menuju malam, kembali lagi ke dalam pagi hari. Setiap hari tidak. Itu waktu di dunianya kita. Tapi waktunya kita, ya, ya. Nggak ada yang bisa memastikan umur kita kan, para jemaah sekalian. Ya, bahkan mungkin nih, setelah ini kita mau sholat duha, ya, kita nggak ada yang tahu apakah waktu kita naudzubillah sampai nggak segitu. Anda bisa menjamin di sini para jemaah sekalian? Ya kan tidak ada. Ya. Waktu-waktu yang singkat kita di dunia maupun di alam barzah itu goib. Ya. Nah, inilah bagaimana ya tentang waktu ya para jemaah sekalian. Dan itu juga di alam barzah ya. Bukan berarti yang wafat duluan mendapatkan nikmat lebih lama, tidak. Waktu itu goib, tidak ada yang bisa memperkirakan dan akal kita tidak akan sampai. Nah, ini dalam pembahasan waktu ya para jemaah sekalian. Ya, salah satu yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang filosofis ya. Dan orang Indonesia tuh salah satu masyarakat atau akademisi yang sangat-sangat filosofis karena semuanya dipertanyakan ya. Bahkan ya dalam beberapa kitab di Indonesia yang nggak ada di Saudi, alif lam mim, alif lam ro ha mim itu ada artinya ya. Ya, padahal itu kan tidak ada ya Pak Jemat. Itu dicari-cari itu ya. Itulah kita harus berhati-hati kalau mau belajar, bukan berhati-hati lagi. Kalau bisa dihindari lah belajar filsafat gitu ya. Karena filsafat itu semua ditanya. Ya.
Ya, kalau pertanyaan bisa dijawab ya alhamdulillah ya. Seperti apa itu akidah, apa itu fikih, apa itu sholat, apa itu zakat, puasa itu apa, iman, Islam itu apa, itu bisa dijawab. Tapi kalau ditanya waktu di alam barzakh itu apa, itu kan nggak ada jawabannya. Dan bagi mereka orang-orang filosof itu harus bisa dijawab. Kalau nggak patut diimani berarti. Ya, jadi bagi orang-orang filsafat itu nggak ada namanya goib-goib itu nggak ada. Ya, padahal Allah sudah menetapkan dong. Segala hal itu ada batasnya. Nah, itu yang dilupakan oleh orang-orang filosof. Ya, jadi berhati-hatilah para jemaah sekalian terhadap pendapat-pendapat yang tidak ada sumbernya dan kebanyakan mereka hanya memakai akal dan akalnya masuk gitu ya bagi kita. Tapi sesat karena tidak berdasarkan dalil. Ingat para jemaah sekalian, belajar agama harus ada dalilnya. Ya, kita masuk ke pembahasan setelahnya. Selanjutnya di pagi hari ini, apakah orang wafat merasakan waktu di alam barzah? Ya. Nah, ini menjadi ya, perdebatan kan, seperti yang tadi gitu. Kalau tadi kan kita menanyakan waktu, hakikat waktunya. Kalau sekarang bagaimana orang yang sudah wafat, ruhnya itu merasakan waktu enggak? Ya. Kok lama ya dalam barzah? Kok sebentar dalam? Apakah seperti itu? Ya. Kalau di hari kiamat, ya tentu karena mereka tidak terperingati oleh kejadian hari kiamat, ya mereka tidak merasakan. Ya. Tapi yang sudah wafat, ya, apakah merasakan berapa lama siksa dan nikmat mereka di alam barzakh? Ya. Nah, memang dari para ulama, jumhur ulama berpendapat ya mereka tidak merasakan. Ya, jadi bentar dan lamanya mereka tidak merasakan. Ya, berbeda dengan di alam uh, afwan, berbeda dengan di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar kan mereka bertanya-tanya dengan waktu yang lama. Oh, berarti mereka merasakan oh ada waktu di situ. Walaupun waktunya masih hal goib ya. Nah, jika kita kiaskan dengan 1.000 tahun lah seperti alam barzah, ya, ya mereka pasti mendapatkan siksa ataupun nikmat, ya. Nah, siksa kepada orang kafir yang durhaka dan nikmat kepada orang-orang mukmin, ya. Tentu itu tidak adil dong, ya, ya tidak adil gitu kan. Masa nikmat yang sudah orang-orang soleh terdahulu itu lebih banyak daripada orang-orang setelahnya, ya. Nah, maka hal goib di alam barzakh itu lebih besar lagi tanda tanyanya. Karena permulaan orang masuk atau setiap manusia masuk alam barzakh itu kan berbeda-beda. Ya, paham ya pada zaman sekarang. Kalau di padang mahsyar semuanya hari kiamat dibangkitkan bareng-bareng semuanya. Dari Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat yang meninggal terakhir, bareng-bareng. Tapi kalau masuk alam barzakh beda-beda. Siapa yang wafat duluan, dia masuk duluan. Maka hakikat waktu yang dirasakan oleh mayit itu juga berbeda. Oke, kita tahu tadi. Hakikat waktu berapa lama di alam barzakh itu nggak bisa kita pastikan. Tapi dirasakan oleh mayit, nah ini akan kita bahas. Ya. Nah, karena waktu itu hakikatnya mereka tidak hilang ya. Manusia itu bisa tahu ini bentar dan lama, walaupun berapa lamanya nggak tahu. Ya. Tapi berbeda dengan alam barzakh. Ya. Nah, perasaan ini mungkin akan hilang. Ya. Namun ya amalan tidak hilang. Nikmat dan siksa itu ada, tapi waktunya tidak diketahui atau ya menghilang waktunya. Ya. Nah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya, pada hari ketika manusia teringat tentang apa yang telah ia kerjakan, ya. Itulah pada hari kiamat, ya. Nah, mereka nggak sadar pada hari itu sudah hari terakhir, ya. Tapi mereka sadar ya bahwa amal mereka ya ada yang kurang, ya, atau ada yang merasa insya Allah sudah standar minimal, ya. Tapi kita bisa ya, cobalah kita menuju ke hadapan Allah dengan layak minimal, ya. Maka ya perasaan waktu itu pendapat ya para ulama ya hilang, ya. Dan nalar akal kita itu nggak bisa. Walaupun misalkan ya Allah menetapkan ada waktu sekian dan sekian di alam barzakh gitu.
ujung-ujungnya akal kita nggak bakal nyampe. Itu aja, ya. Ya. Dan itu sudah ada buktinya para jemaah sekalian. Ya, nah, kita akan membahas ada dua kisah ya dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa waktu itu ketika kita tidur aja deh, ya, itu Allah sengajakan ada ilmunya sendiri. Ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 259, ya, ketika ada seorang hamba yang soleh, ya, Allah sengaja wafatkan dahulu. Ya. Dalam kisah Uzair, ya, dan juga Ashabul Kahfi, ya, yang mereka ditidurkan sengaja, kemudian dihidupkan dalam waktu yang seakan-akan dirasakan hamba tersebut singkat. Ya. Kita lihat ya, para jemaah sekalian, ya, mungkin ayatnya cukup panjang, kita masuk ke dalam artinya. Ya, wahai Uzair, kamu nggak melihat bahwa negeri yang dulu mau roboh, yaitu Baitul Maqdis. Ya, karena Uzair ini hidup di zaman Nabi Musa ya. Nah, umurnya cukup panjang. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria. Ya. Mungkin lebih panjang dari Nabi Musa umur. Ya. Ketika ia diwafatkan, ya, Baitul Maqdis itu negara yang hancur, yang diisi orang-orang Yahudi yang belum beriman, ya, belum mendapatkan dakwanya Nabi Musa. Diwafatkan, kemudian hidup lagi, ya, 100 tahun kemudian. Ya. Kemudian Uzair berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan, ya, yang saya cuma tidur bentar ini, kemudian bangun tiba-tiba dari negara yang maju. Uzair bingung dong. Saya tidur. Sebelum tidur ini negara hancur nih. Bangun negaranya bagus gitu. Ini nggak masuk akal. Ya. Karena Allah sesungguhnya mematikan hamba tersebut 100 tahun kemudian menghidupkan kembali. Nah, ini sesuatu yang Uzair nggak rasakan. Ya. Maka Allah bertanya kepada Uzair ketika hidup kembali, berapa lama kamu tidur? Tertidur di sini tuh kamu berapa lama? Dia menjawab, ya tidur mungkin sekitar sehari ya, atau setengah hari gitu ya. Nah, di sini baru terkuak waktu yang dirasakan oleh si Uzair, ya, dari perasaan dia jauh dari apa Allah telah tetapkan. Ya, Allah tetapkan 100 tahun. Tapi yang Uzair rasakan, ya saya tidur kayaknya cuma seharian atau setengah hari. Nah, kalau Allah lanjut dengan firman-Nya, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Nah, fanzur ila to'amika wa sarobika lam yatasannah. Coba kamu lihat deh, makanan yang dulu kamu tinggalkan, yang 100 tahun itu telah busuk, ini belum berubah. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Ya. Dan Allah telah menjadikan kisah Uzair ini menjadi suatu tanda kekuasaan bahwa waktu itu hanya milik Allah. Lihat, ya. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, ya. Allah menyusunnya kembali, ya, dari tulang dibalut dengan syaraf-syaraf, dibalut dengan otot, daging. Maka tatkala Uzair melihat, ya, suatu mukjizat di depan matanya, bagaimana Allah menghidupkan dari keledai yang hanya dari tulang berulang menjadi utuh sebagai keledainya kembali, maka Uzair pun berkata, aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan ini telah menjelaskan, ya, bahwasannya ya perasaan manusia tentang waktu itu aja goib gitu. Ya mungkin para jamaah kan pernah merasakan ya tidur gitu. Kayaknya berasanya berapa lama, bentar gitu. Ya, pas lihat jam, lama banget saya tidur gitu kan. Atau kebalikan, kayak tidur udah lama nih. Pas lihat waktu, nggak nyampe sejam ternyata. Ya, ya dari hal kecil aja kita udah bisa mendapatkan hikmah dan ibroh para jemaah sekalian.
Waktu itu kita nggak bisa hitung, ya. Dengan akal kita nggak punya waktu pas, ilmu pasti tentang waktu, ya. Yang Allah berikan ilmu itu waktu ketika kita hidup beramal ketika di dunia ini. Setelah itu ilmu hanyalah milik Allah, ya. Waktu itu hanya ilmu milik Allah, ya. Nah, dalam surat Al-Kahfi pun tentang Ashabul Kahfi, wa kadzalika ba'atsna yatasaalu bainahum. Ketika mereka wafat dibangkitkan lagi sama Allah. Ya. Nah, qala qailum minhum kam labistum. Maka salah satu dari mereka tuh bertanya-tanya, ya. Nah, saling bertanya-tanya di antara mereka. Berapa lama kita tinggal di sini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ya, maka mereka itu berpendapat, ya, kayaknya kita tidur sehari atau setengah-setengah hari lah. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Padahal Allah itu lebih mengetahui tentang berapa lama mereka tinggal di gua tersebut. Ya. Kemudian di ayat, ya, 25 masih di surat Al-Kahfi. Wala fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu tertinggal atau, ya, tertidur di gua, ya, selama 300 tahun lamanya. 309 tahun, ya. Ini bahkan ada ilustrasinya walaupun anak kurang rekomendasi, ya, karena digambarkan bentuk muka gitu. Ya. Nah, di ilustrasi tersebut, ya, walaupun ilustrasinya cukup benar, ya, cukup bagus gitu. Jadi Ashabul Kahfi itu ketika dibangun, ia kembali, ya, ke masyarakat berbelanja, ingin berbelanja gitu, ya, dengan perbekalan mereka. Dan orang-orang di situ bingung, ya, alat tukar macam apa ini? Ya, kami tidak menerima alat tukar ini gitu. Maka orang-orang itu bertanya, sekarang tahun apa? Ya, disebutkan sebuah tahun, ya, yang mereka tidak tahu tahun tersebut. Ya, itu kisah cukup panjang, ya. Nah, lebihnya dari Ashabul Kahfi. Dan ini menunjukkan, ya, kejadian kedua dalam Al-Quran ini atau dua kejadian ini menunjukkan waktu ketika kita tidur aja kita nggak bisa memperkirakan, ya. Bahkan ada orang tidur pakai alarm biar bangunnya tepat waktu gitu, ya. Dan inilah bagaimana hal-hal goib yang kita melihat depan mata kita, ya, hanya segelintir aja yang bisa menjadikan bukti dan ibrah. Yang lainnya masih Allah tutupin, ya. Bahkan yang sudah ada tanda-tandanya aja masih beberapa orang itu nggak mau beriman, ya. Nggak mau beriman, ya. Sebegitu kita butuhnya, ya, hidayah iman itu, ya, karena iman itu hidayah, ya. Ya, bahkan udah bukti yang banyak tentang waktu yang goib, siksa kubur, Fir'aun contohnya, ya, tanda-tanda hari akhir yang benar adanya, masih nggak mau beriman, ya, masih nggak terperingati gitu. Bahkan yang udah ngaji aja, ya kan, kadang, ya, cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan, nih jangan gitu. Ya, ingat ya, para jemaah sekalian, kita belajar itu bukti udah pernah belajar. Tapi bukti pelajaran kita itu bermanfaat ketika diamalkan. Ya, nah, itu kita memperingati kepada diri kita dan juga semuanya, ya, para jemaah sekalian, terutama tentang hal goib. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, yas'alunak yas'alukan nasu anis sa'ah. Dan tahukah wahai Nabi Muhammad tentang hari akhir? Qul innama ilmuha indallah. Ya, sesungguhnya, ya, waktu hari akhir itu ilmunya di Allah saja. Nggak ada yang tahu. Wa yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan siapa tahu waktu yang kita takuti telah dekat. Ya kan? Selama ini kita merasa, hidup kayaknya nyaman-nyaman aja. Happy-happy aja. Nggak taunya waktu yang kita khawatirkan sudah dekat.
atau sesuatu yang kita benci nggak lama lagi terjadi. Naudzubillah, ya. Nah, dan tentang hari akhir, fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu, ya. Nah, lalu para manusia itu menggeleng-gelengkan kepala kepada Nabi Muhammad, ya, seakan-akan nggak percaya, ah, bohongan doang hari kiamat. Dan berkata kepada Nabi Muhammad, kapan sih waktu kiamat yang mereka omong-omongin itu terjadi? Nah, gitu kan orang kafir. Ah, apalah, cuma sebagai dongeng belaka. Kapan coba terjadinya? Qul asa ayyakuna qoriba. Kata Allah, Nabi Muhammad sampaikanlah, katakanlah kepada orang-orang yang durhaka terhadap hari akhir, yang tidak mempercayai terhadap hari akhir, dan beriman kepada kejadian hari akhir, mudah-mudahan kejadian tersebut semakin dekat dan dekat dan dekat. Ya. Nah, inilah bagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada kita tentang hari kiamat tersebut, ya. Dan juga alam barzakh yang waktunya, bahkan mayit yang di alam barzakh nggak tahu kapan waktu itu akan terjadi. Seperti orang tidur, ya. Kita nggak tahu para jemaah sekalian, ya, berapa lama kita bisa memastikan tidur kita. Ya, coba aja para jemaah sekalian, ya. Nanti malam tidur, karena tidur malam ini pasti 6 jam doang. Naudzubillah, 12 gitu kan. Atau mungkin udah bangun lebih cepat gitu. Ya, itulah gambaran, ya, minim atau gambaran kecil bagaimana ketika kita tidur aja waktu itu goib, ya. Dan itu mungkin yang akan terjadi di alam barzah. Ya. Mungkin yang terjadi di alam barzah itu bentar, yang dirasakan. Taunya ternyata di dunia waktu itu jauh lebih lama. Atau mungkin kebalikannya, kita rasakan lama di alam barzah, taunya waktu itu hanya bentar ketika menuju hari kebangkitan. Allahu alam bisawab. Ya. Tadi kita singgung ada kisah Uzair. Ya, coba kita masuk ya, Pak jemaah sekalian. Ya, karena ini pembahasan sudah tuntas tentang alam barzah. Ya, dan setelah itu pembahasan tentang siksa neraka atau apa? Siksa kubur yang berbeda. Ya. Nah, jadi kita coba ulik ada kisah tentang Uzair yang mana, ya kan, dalam surat At-Taubah, ya. Wa qala al-yahudu Uzair ibn Allah wa qala an-nasara wa al-masih ibn Allah. Jadi dalam sejarah para jemaah sekalian, ada yang ngaku-ngaku Tuhan, ada yang dituhan-tuhankan. Beda. Kalau yang ngaku-ngaku Tuhan Firaun, ya kan? Nah, kalau yang dituhan-tuhankan itu ada dua orang soleh. Kalau dari orang dari kaum Nasoro itu Nabi Isa, karena bisa bicara dari kecil dan juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, maka dituhan-tuhankan oleh orang-orang Nasrani. Yang kedua ada Uzair, ya, dari kaum Yahudi, ya. Kenapa sih, ya, Uzair ini, ya, bisa dituhankan oleh orang-orang Yahudi, ya? Padahal Allah melaknat dalam surat Al-Ahzab, ya, kepada orang-orang Yahudi dan juga rahib-rahib yang menuhankan Nabi Isa dan juga Uzair, ya. Nah, seperti Rasulullah SAW, ya, ketika memperingati Adi bin Hatim, ya, yang membuat patung, ya. Nah, kata Rasulullah, wahai Adi, buanglah patung ini dari dirimu, ya. Nah, mereka, ya, selalu menyinggung orang-orang terdahulu. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib itu sebagai Tuhan. Karena perbuatan ini, ya, ya,
Sungguhnya ya mereka awalnya itu nggak mau menyembah orang-orang alim. Awalnya patung itu dibuat untuk mendokumentasikan, oh ini ada orang alim A, B, dan C pada zaman Nabi Idris dulu. Ya. Nah, namun setelahnya itu anak cucunya itu yang menghalalkan untuk penyembahan. Ya. Dan inilah yang diharamkan. Ya, jadi kalau kita ringkas dari hadisnya Adi bin Hatim, sebetulnya pada zaman Nabi Idris, patung itu diperbolehkan. Karena waktu itu untuk mengenang orang-orang soleh. Namun karena bisikan syaitan, kaum-kaum setelahnya, terutama pada zaman Nabi Nuh, mereka menganggap, oh ini dulu Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Ya, maka setelah itulah patung itu diharamkan. Ya, nah, bahkan banyak hadis-hadis lain tentang bahwa patung itu media atau tempat jin berkumpul. Ketika ada patung di sebuah rumah, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Artinya keberkahan akan minim pada rumah tersebut. Ya, dan itulah hikmah begitu syariat itu dari syariat itu berkembang. Ya, seperti dalam kasus Nabi Isa dan juga Uzair. Nabi Isa dijadikan patung salib kan oleh orang-orang Nasrani. Ya, karena menganggap Nabi Isa itu dibunuh dengan salib. Ya, disalibkan gitu ya. Karena takut atas mukjizatnya ya yang nanti akan menghalangi orang-orang Yahudi gitu. Ya, itulah Yahudi ya. Orang yang mereka anggap Tuhan aja dibunuh gitu kan. Dan ya sebelumnya sudah ada Uzair ya yang memiliki orang tua bernama Jarwah dan Suriq ya. Nah, dari salah satu kaum Yahudi di Baitul Maqdis yang sangat diagung-agungkan pada zaman Rasulullah di Yahudi Madinah ya. Jadi kisahnya sampai ya ke zaman Rasulullah ya. Ada dua pendapat tentang Uzair ini siapa sih gitu ya. Uzair ini adalah seorang hamba soleh yang hidup dari zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai Nabi Zakaria sampai Nabi Yahya. Empat zaman Nabi atau afan Rasul ya telah dilalui oleh Uzair. Ya. Nah, dan ini Bani Israel semua. Ya, empat ini adalah Rasul dari Bani Israel. Ya, hidup cukup lama di zaman para Rasul yang soleh dan juga besar dampaknya. Ya, maka para ulama ini berpendapat, ya, Uzair ini dengan kemampuan dia sepertinya bukan hmm, orang soleh biasa. Ya, nanti kita lihat ada beberapa kemujizatan dari Uzair. Ya, maka dari pendapat Ibnu Katsir, Uzair ini adalah nabi. Ya, bukan Rasul tapi nabi. Ya, Uzair ini adalah nabi. Ya, karena Uzair ini punya ada dua keistimewaan. Yang pertama ya tentang kisah Uzair itu ya, yang bisa hidup kembali setelah 100 tahun. Bahkan Allah memperlihatkan bagaimana ya tulang-tulang dari keledai yang ia tunggangi sebelumnya dihidupkan kembali di depan matanya. Dan ini nggak semua orang soleh, bahkan Nabi pun mendapat mukjizat seperti ini. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ya Uzair itu ya punya satu keistimewaan yang nggak bahkan Rasul Nabi Musa aja nggak bisa. Uzair itu hafal Taurat seluruhnya Taurat. Yang murni ya. Karena Nabi Musa aja nggak hafal. Pendapat Ibnu Katsir, ya, Nabi Musa sejatinya tidak hafal Taurat secara mutlak. Karena suhuf itu bisa nggak dihafalin, kayak suhuf Ibrahim. Itu nggak dihafalin. Beda dengan Uzair. Uzair dari sebelum wafat, itu pun udah hafal Taurat murni. Ya. Nah, tapi keistimewaan inilah yang menjadikan Bani Israel itu cengang. Bisa sih. Yang Nabi Musa aja nggak bisa, Nabi Harun aja nggak hafal. Kok seorang hamba soleh ini bisa hafal? Ya.
Nah, kemudian yang kedua, setelah ia hidup kembali, setelah 100 tahun, yang udah dibuatin patung, tiba-tiba kok hidup kembali. Maka disitulah Bani Israel, kaum Yahudi itu, ya, akhirnya menuhan-nuhankan Uzair ibnullah, Uzair ibnullah. Itu cerita di balik Uzair ya, para jemaah sekalian. Ya. Nah, dan Uzair ya, membantah tentu. Ya, hanyalah seorang seorang soleh aja, ya, yang tidak punya mukjizat lebih selain dari kehendak Allah. Ya. Nah, nah, maupun pada awalnya Uzair bingung, kok bisa seperti itu? Ya, dia hanya diam dan tidak mengingkari. Tapi setelah berjalan mendapat mukjizat, ya, ia mengingkari kesesatan orang-orang Yahudi ini. Ya, padahal sudah jelas dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Di ayat ketiga, Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak juga melahirkan anak. Ya, dan inilah bagaimana, ya, kisah dari Uzair ya, para jemaah sekalian. Salah satu nabi, ya, ini pendapat yang anak ambil ya, walaupun ya pendapat Ibnu Abbas, sahabat, tidak bisa memastikan Uzair itu nabi atau orang soleh biasa. Seperti Zulkarnain ya. Zulkarnain itu nabi apa orang biasa? Ya. Tapi yang jadi pertimbangan, Uzair itu punya mujizat. Kalau Raja Zulkarnain, dari kisahnya, ia hanya orang soleh. Yang semua orang bisa lakukan, tapi kesolehannya lebih dari orang lain gitu. Ya, walaupun ada pendapat, ya, Raja Zulkarnain ya seorang nabi juga. Karena nabi kan banyak ya. Tapi kalau Uzair, wallah mana mengambil pendapat, seperti pendapat Imam Ibnu Katsir, ia adalah seorang nabi. Ya, yang hidup cukup lama ya. Itulah bagaimana ya, kisah Uzair yang akhirnya menjadi Tuhan-Tuhankan oleh kaum Yahudi. Ya, karena punya dua keistimewaan ya. Bisa hidup kembali setelah 100 tahun dan menghafal Taurat murni. Ya, bahkan ya, salah satu pendapat mengatakan satu-satunya manusia yang bisa menghafal Taurat dengan suhuf-suhuf para nabi sebelumnya adalah Uzair semata. Ya. Dan inilah menjadi keistimewaan bagi orang Yahudi. Ya, makanya di Tuhan Tuhankan. Ya. Dan itulah orang Yahudi ya. Nah, dari kisah Samiri ya, yang ketika ditinggal 40 hari oleh Musa, ya, tawaf akhirnya di sekitar patung. Ya, kemudian dari kisah Uzair, orang soleh yang dinabi-nabikan, yang dituhan-tuhankan. Ya, banyak macamnya lah nih ya. Orang Yahudi ini banyak tingkahnya nih. Ya. Dan itulah bentuk banyak ya, banyak bentuk kesyirikan itu dimulai dari orang Yahudi dan banyak bentuk kesesatan manusia itu dari kaum Yahudi ya. Makanya tidak dipungkiri juga ya, kaum Yahudi ini sebagai bentuk walinya setan gitu ya. Ada aja kelakuan setan atau bisikan setan yang diwakilkan atau diawali oleh orang-orang Yahudi. Ya, makanya ya kita bukan rasis ya, tapi kalau melihat kaum Yahudi hati-hati aja ya. Hati-hati aja karena makarnya itu tipu dayanya itu banyak. Dari nenek moyangnya ya yang pertama. Allah alam bisawab, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini ya, tentang bagaimana waktu pada alam barzakh dan apa yang dirasakan oleh mayit ketika di alam barzakh yang berkaitan dengan berapa lamanya. Ya, yang mana kita simpulkan bahwa itu hal gaib, seakan-akan seperti kita tidur. Ya, seperti kisah juga ya, bukti dalam Al-Quran yaitu Uzair dan juga Ashabul Kahfi yang tidur sekitar 100 tahun dan 309 tahun, yang mereka merasa hanya sehari atau setengah hari. Ya, dan itulah salah satu bukti dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala tentang gaibnya waktu, terutama dalam alam barzakh dan juga padang, saat di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan semua. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya dan juga menyampaikan ya, sesuatu untuk kita bahas bersama. Tafadhol dari para jamaah sekalian ya, terutama tentang alam barzakh dan juga ah,
hal-hal gaib ya pada dunia kematian dan juga alam barzah. Tafadhol dari para jemaah sekalian. Dan insya Allah sudah cukup ya para jemaah sekalian ya. Ustaz, Afwan mau nanya. Tafadhol Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang mengenai mayit di alam kubur, kan katanya tidur, tidak tahu apa-apa. Tapi terus ada lagi menyatakan mereka merasakan nikmat kubur. Nah, itu maksudnya bagaimana ya Ustadz? Oke, ini kondisi mayit ya Bismillah ya. Kondisi mayit di alam barzah itu ada dua yang harus kita ketahui. Pertama kondisi jasadnya, Mm-mm. kedua kondisi ruhnya. Ya, seperti di pembahasan ketiga dalam bab kedua ini tentang alam barzah, kalau kondisi jasadnya kembali ke tanah, ya. Nah, nah, walau qad khalaqnakum faruda kama awwala marrah. Ya, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 94, manusia itu akan kembali seperti pertama kali ia diciptakan. Ketika ia diciptakan dari tanah, ia akan kembali ke tanah. Itu jasadnya. Dalam surat Al-An'am ini itu jasadnya. Ya. Nah, tapi hadis tentang bagaimana ya Barok bin Azib ketika seorang malaikat ya mengangkat ruh orang mukmin seperti air yang keluar dari keran, begitu sejuk dan mudah, itu yang diangkatkan ruhnya, ya. Dibawakan kain kafan dan juga wangian dari malaikat, itu ruhnya yang merasakan, bukan jasadnya, ya. Karena jasadnya ya dikafankan dan dimandikan oleh manusia juga. Kemudian ditanya oleh malaikat dan mendapatkan nikmat kubur, yang merasakan nikmat itu ruhnya, ya. Kenapa? Ya, kalau Allah menampakkan nikmat dan juga azab kubur, berarti nikmat dan azab kubur itu bukan hal goib dong. Ya. Nah, itu kan yang Imam Nawawi sampaikan di pertemuan yang lalu kan. Kalau Allah tampakkan jasad itu merasakan nikmat dan juga azab kubur, berarti nikmat dan azab kubur itu bukan hal goib dong. Padahal sudah jelas nikmat dan azab kubur itu hal goib. Nah, jadi yang tertidur itu jasadnya, tapi roh kita nggak tidur, ya. Roh kita nggak tidur, roh kita merasakan nikmat. Ya, insya Allah kita menjadi orang beriman ya, sampai Ya. wafat nanti, kita merasakan nikmat. Walaupun waktunya mirip kayak orang tidur. Ya. Nah, kenapa? Pertama, karena kita nggak nyampe akalnya. Kedua, itu hal goib juga. Ya, maka tadi Anda simpulkan kan, hal goib dalam kubur itu ada tiga. Ya, pertama ruh kita. Yang jelas ya, kita kan nggak bisa melihat ruh kita nih. Yang bisa sekali kan jasadnya kita. Yang kedua, Ya. siksa dan nikmat kubur. Ya, nah yang ketiga itu waktu. Nah, waktu kita mendapatkan nikmat kubur itu yang kita nggak tahu. Ya. Nah, Am insya Allah, Ustadz, nah, insya Allah jelas ya. Insya Allah. Jelas Ustadz. Syukran Ustadz, Wah, jazakallah khair. jazakillah khairan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu makanya tadi dimisalkan oleh penulis ya seperti kisah Uzair dan juga Ashabul Kahfi. Ya, mereka merasa tidur bentar. Tapi ternyata lebih dari 100 tahun bahkan 309 tahun. Ya, Allah alam bishawab. Minta fadil dari para jemaah sekalian ingin bertanya yang lain. Nah, ini ada dari chat Zoom ya. Saat setelah ruh dicabut dan dibawa ke langit sampai dimakamkan, ruh lihat kita di dunia. Jika iya, apa setelah dimakamkan ruh juga bisa melihat kita di dunia? Ya, jadi perjalanan itu kan setelah kita mendapat uh, dicabut ya oleh malaikat maut ya. Sebelum kita di kafani ya, sebelum dimandikan itu, kita sudah ditunggu oleh malaikat. Diangkat ke langit ketujuh. Kalau beriman ya, kalau nggak beriman, mauzubillah min dzalik, langit kedua aja nggak mau dibukakan. Ya, Allah langsung banting jasad itu, ruh itu kepada jasadnya langsung. Ya, tapi kalau orang yang beriman sampai langit kedua dibukakan dan Allah ya memberikan kemudahan,
akhirnya dikembalikan ke jasadnya kembali. Ya. Nah, pertanyaannya jika iya, apakah setelah dimakamkan, ruh juga bisa melihat kita di dunia? Maksud jasadnya ya Om ya? Wallahu alam itu kan lebih gaib lagi. Ya, apakah ruh kita bisa melihat jasad kita atau bahkan orang-orang di sekitar kita kan belum ada yang meriwayatkan bagaimana ruh itu bisa melihat orang lain atau melihat jasad sendiri gitu. Ya, karena dalam kisah Barok bin Azib yang kita ketahui adalah perjalanan ruhnya Om ya. Jadi beberapa hadis itu hanya meriwayatkan bagaimana perjalanan ruh dari alam kematian menuju alam barzah. Nah, di situ tidak dijelaskan bagaimana roh itu melihat jasad kita seperti apa, itu tidak dijelaskan. Yang kedua, faedah dari ruh melihat jasad kita itu tidak banyak, ya, karena perjalanan di alam barzah itu berkaitan dengan ruh, bukan tentang jasad, jasad, gitu ya. Hmm. Di sini kan umum bertanya, setelah ruh dicabut dan dibawa ke langit sampai dimakamkan, ya dimakamkan jasad tuh, ruh, ruh lihat kita di dunia enggak gitu ya. Wallahu alam, ya. Apakah ruh kita bisa melihat jasad kita ketika dikuburkan, ya, atau seperti apa? Gitu. Atau bahkan setelah ditinggal oleh kerabat kita, kita masih bisa melihat jasad kita itu wallahu alam ya. Ya. Nah, wallahu alam. Anda belum bertemu dalilnya pertama, yang kedua, kalau misalkan tidak dijelaskan dalilnya itu juga termasuk di hal goib dan kita nggak boleh mencari-cari kalau nggak ada dalilnya ya. Nah, kalau tidak ada dalilnya. Ya. Karena perjalanan alam barzah sekali lagi itu berkaitan dengan ruh, bukan berkaitan dengan jasad. Ya, Insya Allah terjawab ya, Om yang bertanya. Wallahu alam bisawab. Ya, mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian yang lain. Ada yang ingin bertanya, ini masih ada ya dari chat Zoom ya. Oke, Ustadz. Hmm. Nah, ini ada pendapat ya. Karena wallahu alam ya, pendapat ini apakah sahih? Ya, ada pendapat yang mengatakan ya, beberapa ulama berpendapat bahwa ruh itu bisa melihat jasad ketika dimandikan, ya. Dan dimasukkan ke liang lahat, ya. Nah, ini pendapat yang memang karena ya masih bisa kita terima ya. Namun ini Allah alam ini dalilnya nanti kita pertanyakan. Kalau ada dalilnya nanti Anda sampaikan. Tapi kalau ada dalilnya, Anda belum bisa memastikan. Tapi itu pendapat yang ya sementara ini masih ngawang ya. Nah, Allah alam bisawab. Nah, coba terjawab Om ya yang bertanya. Nah, ini izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Ustaz, suami saya meninggal kecelakaan sampai dikuburkan saya tidak melihat jasadnya. Tapi selalu dimimpikan jasadnya yang kecelakaan. Apakah ruh kecelakaan melayang ya? Ini udah bahas kita pernah lalu. Nggak ada namanya ruh gentayangan. Ya Om ya. Nggak, nggak ada ya. Jadi ruh itu perjalanannya ya. Ini secara singkat Om ya. Perjalanan ruh itu ketika dicabut ke langit. Sampai ke tujuh kalau beriman. Setelah bertemu Allah, balik lagi ke kuburan. Ya. Ataupun kalau misalkan dia nggak dikubur pun, misalkan kita nggak bicara suami umum nih, misalkan ada orang hilang gitu, ya dia menuju ke alam barzah gitu loh. Dia menuju ke alam barzah, bukan berarti ada seorang hamba yang dikuburnya kurang sempurna, ya, atau misalkan ada beberapa anggota tubuh yang ketika dikafankan itu nggak bisa sempurna, bukan berarti jasadnya apa ruhnya itu gentayangan, nggak ada, ya. Nggak ada riwayat ruh gentayangan gitu ya. Kenapa? Pertama, ya, alam kita dengan alam barzah itu beda. Itu pertama.
Yang kedua, ya, ruh kita nggak bisa lihat ruh. Yang bisa dilihat kita itu adalah jin, ya, jin. Nah, berkaitan dengan apakah mimpi umum itu bertemu dengan ruh, Allah alam, ya. Tapi mimpi itu setahu Anda bisa bertemu dengan jin, ya. Kalau bertemu dengan jin, ya. Tapi kalau bertemu dengan ruh manusia, Allah alam, ya. Karena dalilnya dari mana juga gitu kan. Nah, itu Om, ya. Jadi kalau kecelakaan ruh melayang gitu, nggak nggak ada sih riwayatnya. Insya Allah itu Om, ya. Nah, insya Allah terjawab ya. Nah, mungkin tafadhol pada masa yang lain, bila ingin ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan kembali, nah, tafadhol Om, atau dari para jamaah sekalian. Ya, walaupun kalau ada suatu fenomena Om, ya. Di surat Az-Zumar ayat 42 kalau nggak salah ya. Ya. Saat tidur itu Allah Subhanahu wa taala ya memegang ruh, ya, atau jiwa manusia lah gitu ya. Nah, dan ruh yang sudah meninggal itu, ya, nah, masih bisa menemui kita dalam mimpi, ya. Tapi kalau umur beberapa kali, itu takutnya jin Om. Kalau beberapa kali ya, ya. Nah, kalau beberapa kali takutnya jin. Tapi kalau sekali sudah mungkin, ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om, ya. Tafadhol Om. Pak Ustaz, dari tadi ngoceh saya pikir sudah kebuka mic ya, nggak taunya belum. Hai, Ya, ya. mau bertanya sedikit, Ustaz. Eh, kalau bukan kalau ya, ya pengalaman gigi implan pada saat kita meninggal itu kan kita nggak tahu umur ya. Pada saat itu kita lihat masih sehat. Nah, gigi palsunya ini plus ada yang bertanya juga dengan gigi implan itu gimana hukumnya Ustadz? Pada saat itu lupa dikeluarkan. Kalau gigi implan kan ditanam susah. Nah, kalau yang Hmm, pakai gigi palsu susah dikeluarkan itu bagaimana itu Ustadz? Syukuran Ustadz. Afwan. Ya, mengenai gigi implan ya. Ya, mungkin Anda sedikit selesaikan dari pertanyaan Bu Umur ini dulu ya. Jadi intinya kalau ruh melayang nggak ada ya. Adanya ruh menemui mimpi, Allah berikan sesekali, sekali aja mungkin. Tapi kalau sesering bisa takutnya jin. Kalau bilang tadi. Kalau gigi implan terkubur nggak masalah. Ya. Nggak ada keharusan ketika wafat itu apa ya, barang tambelan itu harus dicabut nggak, ya, nggak masalah ya. Jadi nggak harus dicabut sih, nggak ada pendapat dari ulama, barang tambelan itu harus dicabut. Dan Ana beberapa kali bantu ketika kuliah bantu memakamkan, ada yang ada gipnya, gip apa, orang yang patah tulang, ya nggak dicabut gitu. Pertama, itu memperlama proses pemandian mayat, itu yang pertama. Yang kedua, ya, takutnya ketika dicabut itu kan nggak semua operasi itu bisa langsung merekat gitu. Jaringan tubuh tuh nggak langsung merekat gitu kan. Justru malah resiko kalau dimandikan dalam kondisi seperti itu. Gampang busuk. Ya. Ya, jadi menurut Ana secara maqasid syariah jangan justru. Ya. Ya, terlalu membuang waktu. Ya. Nggak ada urgensinya secara Islam, secara syariat nggak ada. Jadi menurut Ana nggak masalah ya. Untuk ya biarin aja terus tertanam gitu ya dalam, walaupun ketika dikubur. Allah alam, saat itu Om, ya. Nah, bisa jawab Om, ya.
Oh, nah, Ustaz. Tapi itu nggak jadi penghalang buat jenazah ataupun keluarga yang mengetahui hal tersebut, Ustaz? Nah, kamu kenapa Om? Dengan giginya itu nggak ada masalah di mana giginya? Giginya bukan emas kan? Nah, kalau bukan Jadi emas, bukan emas sih, karena kan kalau tanya kalau nggak salah dengar itu kalau kita berpulang itu hal yang sesuatu yang diada-adakan di dunia itu kita harus tinggalkan semua. Eh, tapi saya belum tahu apa itu sahih apa bukan. Cuman makanya saya bertanya di sini supaya meneguhkan gitu bahwa saya nggak ragu lagi kalau kemarin-kemarin tuh masih ragu Ustadz gitu. nah, ini beberapa lihat dari fatwa ulama Om ya. Nah, coba kita dari beberapa fatwa ulama, apakah ya gigi implan itu harus ikut dikubur, apa boleh ikut dikubur atau harus dicabut? Ya. Namun ya, nggak ada fatwanya Om itu. Ya. Tapi kalau misalkan itu kalau emas kan nggak boleh ya, kecuali perempuan gitu. Itu beberapa ulama itu, bukan beberapa ulama ya, al-fikih itu mencabut, ya, karena itu bisa diwariskan. Tapi kalau gigi biasa nggak. Jadi selama di bukan emas apa nggak dicabut Om. Ya. Nah, jadi nggak perlu Om ya. Nah, itu kan memakan waktu juga. Jadi nggak. Baik, Ustadz. Allah alam. Syukran Ustadz Ya. penjelasannya. Ah, Afan wa jazakillah khairan Om ya. Jadi itu dari beberapa pertanyaan ya tadi tentang apakah ruh bisa melihat mayit? Bisa, ya. Tapi ketika dimandikan dan dikafankan. Setelah itu wallah alam. Ya, ketika mendapat nikmat kubur, apakah kita bisa melihat mayit kita? Ya wallah alam ya. Kemudian ya tentang ruh yang kita lihat di mimpi sesekali bisa. Ya, kalau ditanya dalilnya apa ya? Dalilnya surat Az-Zumar ayat 24. Ya. Allah memegang ruh ya kepada kerabat dan sekali bisa dilihat dalam mimpi, tapi hanya sekali, nggak bisa sering-sering. Dan ingat bukan melayang. Ini nih ada kalimat melayang ini jangan disalahartikan ya. Karena ruhnya di tangan Allah, nggak gentayangan ya. Ini kadang orang Indonesia takutnya ya, oh gentayangan satu nggak ada. Gentayangan itu nggak ada. Semua roh itu di alam barzah dan sesekali Allah bisa pegang untuk melihat dalam mimpi aja. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, insyaallah terjawab ya para umahat dan jamaah sekalian yang bertanya dari beberapa pertanyaan. Ya. Kalau mulai perjalanan kembali ya tentang ruh itu ada di kisah dari sahabat Barok bin Azib ya. Itu perjalanan rinci ya. Termasuk tadi yang bertanya tentang ruh itu bisa melihat jasad nggak ya? Bisa sampai dikuburkan doang. Dalam kisah Barok bin Azib ya. Karena nggak tahu kalau sampai dalam nikmat kubur atau dalam alam barzah apakah ruh itu masih bisa melihat jasad? Allah. Karena lihat dari fatwa ulama belum ada hadisnya ya. Belum ada hadisnya. Mentok sampai kisah yang disampaikan oleh sahabat Barok bin Azib. Allah alam bisawab, mungkin itu yang mungkin tafadhol dari para jamaah yang lain ingin bertanya atau ingin menyampaikan atau sudah cukup insya Allah ya para jamaah sekalian. Bila sudah cukup, insya Allah kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jari insya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita dipermudah ya urusan dunia dan akhirat kita sampai nanti masuk ke alam kematian dan juga mendapatkan nikmat kubur ya, di alam barzah kemudian dibangkitkan bertemu dengan umat yang Rasulullah SAW dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga dengan derajat yang tinggi-tingginya, amin ya robbal alamin. Nah, tapi ya Pak Jemaah sekalian minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan dari Diana yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian. Sekali lagi Ana minta maaf. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nah, tetap kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.